Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Kiki Estiani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membuat video presentasi hasil skripsi untuk memenuhi mata kuliah PTK oleh dosen pengampu Bapak Mawardi SSIMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini untuk melakukan sidang skripsi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, saya Deki Kiastiani, NIM 1986206245. Siang ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Langsung saja ke bab pertama, yaitu ada latar belakang penelitian, di mana sekolah dasar merupakan sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak. Sekolah dasar juga merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir anak. Kondisi ini memungkinkan anak untuk mampu mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan ekspresi dalam situasi belajar di sekolah. Potensi yang dimiliki anak tidak serta-merta dapat muncul secara optimal tanpa adanya peran dari guru. Jadi guru harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran tertulis menjadi situasi pembelajaran yang efektif dan menarik. Namun nyatanya di sini saya masih melihat ada beberapa mata pelajaran situasi pembelajarannya ini masih kurang efektif dan menarik. Saya menemukan masalah ini di SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, di mana dalam proses belajar PKN ini hasil belajar siswa cenderung rendah. Hal ini disebabkan dalam proses pembelajaran siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Adapun masalah yang melatar belakanginya yang pertama yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa menjadi pasif. Lalu kedua itu metode pembelajaran belum bervariasi, di mana guru masih menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan materi PKN. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran terkesan monoton, di mana siswa hanya mendengarkan guru berceramah atau menjelaskan pada saat pembelajaran. Siswa juga diarahkan untuk menghafal informasi dan dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahaminya. Hal ini juga disebabkan karena belum optimalnya pendayagunaan sumber belajar yang digunakan saat proses pembelajaran, sehingga membuat siswa ini beranggapan bahwa belajar PKN itu sulit. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap daya serap dan kemampuan siswa yang mengakibatkan hasil belajarnya itu sulit mengalami peningkatan. Melihat dari kondisi ini, saya berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan melakukan suatu model dalam proses belajar mengajar dengan harapan pembelajaran PKN tidak lagi membosankan bagi siswa. Berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan tadi, maka ditemukan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana proses peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Dari penelitian ini bertujuan dengan menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Penelitian ini dapat diperluas
pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search. Selain itu, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, meningkatkan hasil belajar siswa, baik kognitif maupun afektif, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi, lalu menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok digunakan dalam pelajaran PKN. Selanjutnya yaitu di sini bab 2 ada landasan teori. Menurut Hamalik 2015, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya, di mana proses perubahan tingkah laku yang terjadi ini melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarahkan kepada tingkah laku yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu ada teori dari Purwanto 2014, hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar sesuai tujuan pendidikan. Jadi hasil belajar itu harus diawali dengan proses belajar yang terencana agar tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, meliputi faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Kedua yaitu faktor eksternal, adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang yang sifatnya dari luar diri seseorang. Contohnya itu meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Lalu ada teori metode information search, merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya, di mana metode ini melibatkan siswa itu secara aktif dalam proses pembelajaran. Maka guru itu harus aktif menerapkan metode pembelajaran yang tidak membosankan bagi peserta didik. Dengan ini mereka aktif menggunakan otak, baik itu menemukan ide pokok materi, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya yaitu ada penelitian yang relevan. Di sini penelitian dari Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Dari penelitian Ipung Purnamasari ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search ini dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta 2. Perbedaannya dengan penelitian saya ini, jika penelitian Ipung ini melaksanakan di kelas 5 dan terfokus pada pelajaran IPS. Yang kedua yaitu penelitian dari Munasikah atau dari IAIN Wali Songo dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan Surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo, Tegalrejo, Magelang. Dari penelitiannya ini dapat disimpulkan keaktifan siswa pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan hadis materi pokok kandungan Surat An-Nasr ini menjadi lebih baik dengan menggunakan metode information search. Yang kedua itu dapat meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran dan hadis pada materi pokok kandungan An-Nasr 4 MI Sidoarjo, Tegalrejo, Magelang. Selanjutnya di sini yaitu ada kerangka berpikir. Berdasarkan pengalaman di kelas, melihat kondisi saat ini, guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran dan mengakibatkan suasana membosankan dan hasil belajar yang menjadi rendah. Lalu dilakukan tindakan dengan penerapan model pembelajaran information search ini
siswa itu dituntut aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sesuatu yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Hal ini dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN. Dengan demikian, hasil penerapan metode information search diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar siswa meningkat dengan cara menjelaskan metode pembelajaran information search kepada siswa dan mengaplikasikannya secara kolaboratif di kelas. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Di sini hipotesisnya itu penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 3 yaitu ada metodologi penelitian, jenisnya itu penelitian yang digunakan itu penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan model Chemis dan McTaggart. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi, lalu kembali lagi ke perencanaan. Tempat dan waktu penelitian, saya melakukan ini di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang dan dilaksanakan itu pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Dengan pengumpulan data menggunakan tes, observasi, serta dokumen dan catatan lapangan. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi dan analisis data yang digunakan itu analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada analisis data kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif, sedangkan analisis data kualitatif ini dilakukan melalui tahap menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi, membuat abstraksi atas kumpulan makna hasil analisis. Terakhir yaitu ada prosedur penelitian, di mana di prosedur penelitian ini terdiri dari 3 siklus dengan setiap satu siklus itu terdiri dengan 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.